Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Fahriyati, kelas karyawan semester 6, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, akan membuat resum dalam memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Islam disiplin Ilmu Kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim, MALC. Untuk materi 8 tentang pelayanan kesehatan Islam. Ini merupakan segala bentuk pengelolaan kegiatan asuhan medik dan asuhan keperawatan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah Islam. Praktek pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan bagian kecil dari pelajaran dan pengalaman akhlak. Islam bukan hanya menyangkut urusan agama, akan tetapi juga menyangkut dasar-dasar kemajuan peradaban yang sangat luas, dari urusan kemapanan wilayah, perkembangan pemikiran, sampai pada urusan ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Apabila dalam urusan tingkah laku atau akhlak, maka konteksnya tidak hanya dalam tatanan konsep semata, namun juga pada tatanan penegakan aplikasinya, sehingga petugas yang melayani itu menjadi manusia yang memiliki tabiat yang baik dan mulia budi pekertinya. Sebagai pelayanan kesehatan kelompok kerja keperawatan, Islam merasa terpanggil untuk mengembangkan keperawatan Islam di Indonesia. Hal ini didasari pada keyakinan bahwa umat Islam di negeri ini harus mendapatkan pelayanan asuhan keperawatan berkualitas sesuai dengan keimanannya sebagai seorang Muslim, sehingga mendapatkan kepuasan. Kepuasan umat akan dapat dicapai apabila pelayanan atau asuhan yang diterimanya dapat menyentuh fitrahnya sebagai manusia. Nilai-nilai Islam secara universal sangat tepat diintegrasikan dalam asuhan keperawatan agar dapat memperhatikan fitrah manusia. Dalam hal ini, klien sebagai penerima asuhan melalui pengembangan asuhan keperawatan yang Islami yang merupakan inti dari pelayanan kesehatan Islam. Ketika kita bicara tentang kesehatan global di materi 9, saat ini manusia banyak mengalami krisis. Krisis yang paling berbahaya yang dihadapi manusia adalah krisis makna di dalam kehidupan. Ketika manusia sudah kehilangan makna di dalam kehidupannya, berarti manusia tersebut telah kehilangan dirinya. Dunia sedang mengalami sakit, baik secara fisik maupun mental, yang sangat membutuhkan obat. Sebenarnya, obat tersebut sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejak abad 14 yang lalu sudah diturunkan ke muka bumi ini, yaitu Al-Quran. Salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai sarana penyembuh, menyembuhkan alam dan dunia. Obat yang ditawarkan Al-Quran adalah untuk orang-orang yang takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika manusia takut pada azab Allah, tentu hidupnya tidak akan angkuh, tidak akan melakukan kezaliman dan tidak rakus. Jika hal tersebut dilakukan, akan menyebabkan depresi dalam kehidupan manusia. Jika sudah datang azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang bisa aman, tidak ada yang bisa selamat kecuali yang dikehendaki Allah. Dan orang yang senantiasa takut pada azab Allah akan tentram hidupnya. Untuk di materi 10 mengenai kesehatan nutrisi, di sini dibahas bagaimana zat gizi adalah elemen dalam makanan yang memiliki peran penting bagi kesehatan tubuh. Zat gizi dapat membantu tubuh dalam mendapatkan energi yang diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Zat gizi juga berperan dalam mengatur metabolisme tubuh, memelihara dan mengganti jaringan tubuh, mendukung pertumbuhan, berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh, dan sebagainya. Gizi yang seimbang akan sejalan dengan tubuh yang sehat. Sedangkan kurangnya asupan gizi akan menyebabkan seseorang rentan terhadap serangan infeksi dan penyakit. Oleh karena itu, menjaga kesehatan tubuh dan asupan gizi yang seimbang merupakan suatu hal yang sangat penting. Islam juga mengajarkan hal ini. Islam mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Halal artinya terbebas dari zat-zat yang diharamkan oleh Islam, seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Sedangkan thayyib artinya baik dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh, serta tidak menimbulkan masalah jika dikonsumsi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sesuai dengan firman Allah, "Wahai manusia, makanlah makanan dari makanan yang halal dan baik terdapat di bumi." Ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168.
Selain itu, mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib juga telah dicontohkan oleh suri tauladan kita, Rasulullah SAW. Setiap tindakan yang beliau lakukan bernilai kebaikan di dunia dan akhirat. Begitu juga dengan pola makan beliau yang diakui oleh dunia kesehatan sebagai pola makan sehat yang dapat menghindarkan diri dari berbagai penyakit. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Kuat dalam hal ini bukan hanya kuat imannya saja, tapi kuat secara fisik. Oleh karena itu, menjaga tubuh yang kuat dan sehat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Muslim yang memiliki tubuh kuat akan mampu memperbanyak intensitas dan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan muslim yang lemah. Muslim yang memiliki tubuh kuat dan bugar akan mampu mengoptimalkan setiap ibadah yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di materi 11 membahas tentang kesehatan reproduksi. Reproduksi adalah suatu proses biologis di mana individu organisme baru diproduksi. Reproduksi adalah cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan. Reproduksi bermakna menghasilkan keturunan, sedangkan kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai keadaan sejahtera fisik, mental, sosial, dalam segala hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Islam sebagai pandangan hidup tentu saja memiliki kaitan dengan kesehatan reproduksi, mengingat Islam sebagai pengatur kehidupan manusia dalam rangka mencapai keadaan sesuai dengan definisi kesehatan reproduksi itu sendiri. Islam sejak belasan abad yang lalu jauh dari kemajuan ilmu kesehatan dan kedokteran mengaturnya sesuai dengan Quran dan hadis dan ijma para ulama yang mencakup seksualitas, kehamilan, menyusui dan KB, serta hal yang tidak dapat dijelaskan satu persatu. Dan sebagai umat Islam, kita wajib mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Islam dalam mencapai kesejahteraan sebagai umat Islam. Islam menunjukkan kebersihan dan kesucian, terutama pada bagian reproduksi. Secara lebih khusus, perhatian Islam terhadap masalah kesehatan reproduksi perempuan sedemikian besar, dan ini tercermin dalam beberapa hal yang diatur menurut Al-Quran dan Sunnah. Sistem kesehatan dalam Islam tercermin dalam ajaran yang mewajibkan perbuatan membersihkan diri atau bersuci atau taharah dari kotoran atau najis, dari hadas dan dari kotoran hati. Semuanya berada dalam satu paket ibadah seperti wudhu, sholat, dan lain sebagainya. Pendidikan kesehatan reproduksi bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap, dan perilaku positif tentang kesehatan reproduksi dan seksualnya, serta meningkatkan derajat reproduksi. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi ini juga diatur dalam rangka membentengi diri agar terhindar dari kehamilan di luar pernikahan dan berbagai dampak negatif yang merugikan. Melanjutkan materi yang ke-12 tentang determinan kesehatan. Ajaran Islam meyakini bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan anugerah kedua terbesar dari Allah setelah keimanan. Dalam upaya menjaga kesehatan, dibutuhkan keseimbangan antara berbagai determinan kesehatan yang merupakan perpaduan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan baik individu maupun masyarakat. Kesehatan dalam Islam yang paling utama adalah keimanan dan ibadah, ditunjang pula oleh determinan lainnya, yaitu perilaku, lingkungan, sosial, genetika, dan pelayanan kesehatan. Keseimbangan seluruh determinan kesehatan akan menciptakan kesehatan spiritual yang akan mempengaruhi pencapaian kesehatan jiwa, fisik, dan sosial. Kesehatan spiritual nanti akan berpengaruh positif terhadap kesehatan raga, jiwa, dan sosial. Hal ini menjelaskan bahwa dalam perspektif Islam, kesehatan spiritual merupakan dimensi kesehatan yang diutamakan. Pilar ibadah utama yang disebut sebagai rukun Islam merupakan tonggak ibadah yang sejatinya dapat mengisi kebutuhan spiritual, mental, dan fisik.
Kewajiban utama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bukti ketauhidan, senantiasa mengingatkan muslim untuk takut kepada Allah sehingga terhindar dari perbuatan dosa. Hal ini akan berdampak positif pada kesehatan sosial, karena muslim dengan karakter tersebut dapat menjaga masyarakat yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Kewajiban lainnya seperti sholat dan puasa bukan saja bermanfaat bagi fisik saja, namun juga sebagai wahana meditasi intelektual. Upaya perbaikan moral dan persembahan spiritual kepada Sang Kholik dan juga zakat bermanfaat dalam upaya peningkatan kesehatan spiritual, jiwa dan sosial, karena melalui zakat manusia diajarkan untuk berbagi dengan sesama. Begitupun dengan ibadah haji, bermanfaat untuk pemurnian jiwa dan peningkatan kesehatan spiritualnya. Masuk ke materi 13 tentang keselamatan dan kesehatan kerja perspektif Islam. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu program yang dibuat sebagai upaya untuk mencegah timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dengan mengidentifikasi, mengendalikan, dan melakukan monitoring terhadap potensi bahaya atau hazard pada lingkungan pekerjaan. Dalam Islam, tuntutan untuk bekerja dan berkarya dengan aman dan selamat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Seperti dalam hadis, tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Dalam bekerja, setiap muslim harus memperhatikan ketiganya, karena kecelakaan dapat terjadi dengan berbagai faktor, diantaranya faktor perilaku tidak aman bekerja tidak sesuai SOP, tidak memakai alat pelindung diri, tidak peduli keselamatan, dan sebagainya. Yang kedua, faktor lingkungan juga bisa berpengaruh. Kondisi peralatan yang tidak aman, fasilitas gedung yang sudah tidak layak, adanya bahaya kimia, bahaya biologis, dan sebagainya. Dan lalu aspek dari faktor perilaku yang tidak aman juga merupakan kontribusi terbesar terhadap timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Islam sangat menjunjung tinggi keselamatan, melarang umat untuk berbuat kerusakan bagi diri dan lingkungannya. Hubungan ketiga dengan Islam adalah sama-sama mengingatkan kita agar senantiasa berperilaku yang aman, sehat dalam bekerja dimanapun kita bekerja. Upaya yang dapat dilakukan dengan meminimalkan, menghilangkan, dan mengontrol potensi bahaya yang ada, yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Di antara bentuk ditiadakannya bahaya dari kaum muslimin adalah manakala Allah menghapuskan hal-hal yang menyulitkan bagi umat ini. Untuk materi ke-14 mengenai epidemi perspektif Islam, di mana Nabi SAW yang juga pernah terjadi wabah penyakit, yang salah satunya adalah penyakit taun. Penyakit taun ini tercatat dalam sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, jika kalian mendengar penyakit taun mewabah di suatu daerah, maka jangan masuk ke daerah itu. Apabila kalian berada di daerah itu, jangan hengkang atau lari dari taun. Selain saat zaman Nabi, penyakit taun juga terjadi di zaman Umar bin Khattab. Kala itu Umar bin Khattab menahan diri memasuki negeri Syam, karena di daerah tersebut tengah terjadi wabah penyakit taun. Dalam Islam, semua yang dialami manusia berupa musibah adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran manusia. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Nah, semua yang terjadi di muka bumi ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada kita kebesarannya, dan supaya kita sebagai manusia tidak merasa angkuh dan sombong, karena dengan musibah itu manusia menjadi tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagai manusia kita dianjurkan untuk menerima segala musibah itu dengan ketabahan dan kesabaran, namun manusia dituntut pula untuk berusaha mencegah dan mengatasi bencana dan musibah yang dialami. Bila bencana ini berupa bencana non-alam seperti wabah virus COVID-19, maka kita dituntut untuk berikhtiar, mencegah penularan dan penyebarannya, serta berupaya untuk menemukan obat dan menyembuhkannya. Hal ini dikarenakan salah satu di antara tujuan utama syariat adalah
melindungi jiwa manusia dari hal-hal yang dapat merusak dan membahayakannya. Sehingga kesabaran dalam menghadapi wabah pandemi bukan hanya ditunjukkan dengan menerima di dalam hati saja, dengan pasrah, tetapi juga ditunjukkan dalam kesabaran melakukan pencegahan dan menghambat penularan, serta kesabaran dalam menemukan obat yang dapat menyembuhkannya. Segala macam penyakit dan bahaya sudah memang selayaknya kita hindari. Di materi ke-15 tentang Islamisasi masyarakat, Islamisasi sains dan kampus menjadikan Islam sebagai roh yang dipelajari di setiap mata kuliah di UIK. Kita sebagai praktisi kesehatan tidak hanya sekedar memberikan penyuluhan secara normatif, tetapi sebagai pendakwah mengajak orang melalui sikap yang berakhlak. Nabi Muhammad SAW menjadi contoh manusia yang berakhlak dan diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang berakhlak, yang mendalami ilmu agama. Sehingga dalam bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari harus berdasarkan ilmu, bukan karena ikut-ikutan atau prasangka. Seorang muslim sebagai praktisi kesehatan juga harus membiasakan diri untuk selalu menelaah dan mempelajari keilmuannya terlebih dahulu. Kita juga harus memiliki prinsip untuk bagaimana menyehatkan orang lain atau menjadikan masyarakat sebagai pilar dari peradaban, mewujudkan peradaban yang baik, senantiasa mengajak pada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Mengajak masyarakat untuk memiliki budaya hidup sehat. Islamisasi masyarakat tidak akan tercapai jika tidak dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Bersihkan diri kita dulu, baru akan bisa mengeluarkan energi kebaikan. Karena inti dari semua kebajikan itu dari akhlak yang baik atau baiknya kepribadian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang tidak tertolak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.